Perayaan apa? Hanya taruhan kecil. Ucap Daniel lirih. Apa kau bodoh? Bahkan perusahaanmu itu diambang kebangkrutan. Tentu saja dia marah. Jika aku menjadi dia pun akan melakukan hal yang bahkan lebih kejam darinya. Paman, aku bukannya tak sengaja. Jika aku tahu Evan akan datang, mana mungkin aku seberani itu. Katakan, butuh bantuan apa dari paman? Daniel langsung berlari. Memegangi ujung lengan baju Pak Subroto dengan manja. Tolong pungut para karyawan kesayanganku itu paman. Aku sudah terlanjur berjanji padanya. Paman tak bisa melakukan itu. Mereka hanya karyawan bodoh yang akan menambah beban perusahaan ini. Tapi paman, Daniel, tak selamanya apa yang kau inginkan akan menjadi prioritasku. Bujuklah ibumu. Mungkin dia bisa membantumu. Ah paman, bahkan paman tahu sendiri bagaimana keadaan ibuku sekarang. Dia sakit keras. Benarkah? Jadi kesehatannya menurun lagu. Ya paman. Bahkan dia sudah tak sanggup lagi berjalan jauh sekarang. Dia hanya menghabiskan sebagian besar waktunya di atas tempat tidurnya. Kau pergilah dulu, paman akan memikirkan permintaanmu nanti. Janji ya paman. Ya, pergilah. Daniel melangkah pergi dengan sedikit bernafas lega sekarang. Setidaknya ada harapan untuk para karyawan yang terlanjur mendapatkan janji manisnya itu. Anak itu selalu saja membuat masalah. Pak Subroto menggelengkan kepalanya karena kelakuan Daniel. Apa Tuan tak merasa terlalu memanjakannya? Ucap asisten Pak Subroto. Anggap saja ini penebusan karena telah menelantarkannya. Bagaimanapun dia putraku. Apa mungkin Tuan Evan telah mengetahui jika Tuan Daniel adalah? Aku tak bisa memastikan itu. Dia tak tahu, atau pura-pura tak tahu. Kesehatan Nyonya Risma sudah semakin memburuk Tuan. Kapan kiranya kita melakukan rencana kita selanjutnya? Rencana selanjutnya? Syah di mana berandalan itu? Tanya Pak Subroto. Dia memberi kabar jika sudah berhasil membuat para pengawal di kediaman Tuan Evan sedikit kacau. Meski tak punya efek yang terlalu besar. Setidaknya, Tuan bisa sedikit lebih mudah melakukan rencana kita. Kalau begitu segera siapkan hal yang perlu dipersiapkan. Rencana ini harus dipersiapkan matang-matang. Nasibku tergantung pada rencana ini. Baik Tuan. Tak terasa hari telah berganti. Hari ini adalah hari di mana Pak Dimas akan diantar untuk dipertemukan kembali dengan istrinya. Mobilnya terhenti di parkiran depan rumah sakit jiwa yang cukup terkenal di kota. Dengan perutnya yang besar dan berat, Dinda berjalan di samping Tuan Evan yang mendorong kursi roda Pak Dimas. Ya, meski sudah bisa berjalan dengan menggunakan tongkat. Namun kali ini Tuan Evan membiarkan ayah mertuanya itu duduk di kursi roda agar lekas sampai. Dinda mengusap punggung ayahnya, sebentar lagi ayah akan bertemu dengan Bunda. Pak Dimas terlihat gugup, seperti orang yang pertama kali bertemu untuk berkencan. Apa Bunda mengenali ayah nanti? Ayah segalanya bagi Bunda. Dinda yakin, Bunda akan langsung mengenali ayah. Semoga saja ya nak. Tak sabar rasanya, Tuan Evan dan Dinda melangkah lebih cepat masuk ke dalam gedung rumah sakit itu. Menelusuri lorong rumah sakit menuju ruangan tempat Bu Nana dirawat. Dinda dan Pak Dimas menunggu tatkala Tuan Evan mengonfirmasi kedatangan pembesuk pasien. Dinda merapikan rambut ayahnya, ayah harus terlihat keren di depan Bunda. Sudah. Tanya Pak Dimas kala Dinda menyudahi eksperimennya. Sudah dong. Ayahku memang yang paling tampan sedunia. Yakin? Bukan suamimu. Dia bahkan lebih tampan dari Cistian Sugiono loh. Ya tampan sih. Minus rese aja. Kau ini.
Hehehe. Tuan Evan datang setelah selesai melakukan semua prosedur yang harus dijalani pembesuk. Sudah ya, Bunda sedang berada di taman dengan suster. Mari kita ke sana. Let's go. Ucap Dinda bersemangat. Dinda berjalan lebih depan ketimbang dia pria di belakangnya. Sayang, jangan cepat-cepat. Tegur Tuan Evan. Cepat loh yang. Sudah nggak sabar aku. Mulai deh, nanti sakit kaki ngeluhnya ke. Ya itu sih derita kamu. Weli. Ayah lihat putrimu itu. Dia nakal sekali kan. Ambil saja sapu lidi, lalu pukul bokongnya atas nama ayah. Dinda menghentikan langkahnya, ayah kok gitu sih? Yang anak kandung ayah sebenarnya siapa? Justru karena kamu putri ayah. Biar Evan yang mewakilkan ayah menghukummu bila nakal. His ayah tuh. Melihat wajah Dinda yang kesal tentu membuat Pak Dimas dan Tuan Evan tak bisa menyembunyikan tawa mereka. Dinda meninggalkan mereka berdua karena kesal. Evan. Iya ayah. Setelah ini, ayah akan menitipkan Dinda lagi padamu. Dia putri ayah yang sedikit nakal. Tapi percayalah, meski dia nakal, dia adalah anakku yang paling tulus dan perhatian. Anak tengahku yang mandiri. Jangan sakiti dia ya, andai suatu hari kau sudah tak mencintainya. Jangan bilang padanya, hatinya pasti akan sakit. Kau langsung cari ayah dan bilang padaku. Maka hari itu juga ayah akan menjemput putri ayah kembali. Aku akan selalu menjaga Dinda ayah. Selama aku hidup, Dinda akan menjadi istriku yang paling bahagia. Dengan sikapnya yang membuat semua orang tertawa, mana mungkin aku tak mencintainya. Cintaku semakin besar setiap harinya. Ya, meski dia nakal tapi aku suka. Hari-hariku yang gelap sedari muda tiba-tiba menjadi cerah dan berwarna sejak kedatangan Dinda di hidup Evan. Kau tahu Evan, dulu ayah sangat menyesal membiarkanmu menikahi Dinda. Ayah menyesal karena menjadikan Dinda jaminan untuk hutang-hutang ayah padamu. Ayah takut jika dia tak bisa menempatkan diri di sekitarmu. Tapi sekarang, rasa penyesalan ayah terbantahkan. Dinda mampu melewati ujian hidupnya. Bahkan sekarang, Dinda sudah akan menjadi seorang ibu. Gadis kecilku yang nakal sudah dewasa. Tanpa terasa air mata Pak Dimas meleleh membayangkan masa lalunya bersama Dinda. Sebagai seorang ayah tentu berat harus berpisah dengan putrinya bukan? Meski sudah menjadi istri dan seorang ibu. Di mata seorang ayah, putrinya akan selalu dianggap sebagai gadis kecilnya yang manja dan butuh pelukan hangat. Cinta ayah meskipun kadang tak terlihat, namun sebenarnya ayahlah yang akan menangis terlebih dahulu ketika jauh dari putrinya. Ayah itu Bunda. Dinda menunjuk pasien di berkursi roda yang tengah sendirian di taman rumah sakit. Senyum Pak Dimas mengembang meski baru melihat tampak belakang istrinya. Iya nak, itu Bunda. Tuan Evan gegas mendorong kursi roda Pak Dimas mengarah ke Bu Nana. Bunda. Sapa Dinda. Dia duduk berlutut di depan ibunya, mencium punggung tangannya sebagai tanda baktinya sebagai anak. Bu Nana hanya diam, menatap kosong ke depan. Bunda, lihat siapa yang datang. Dinda memutar kursi roda ibunya mengarah pada Pak Dimas yang sedang datang mendekat ke arahnya. Bu Nana yang tadinya memiliki pandangan kosong seketika berubah mimik wajahnya. Matanya berbinar tatkala menampak wajah sendu suami yang sangat ia cintai itu. Mulutnya bergetar, ingin menyapa tapi lupa caranya. Hanya lelehan air mata sebagai tanda kasihnya. Tangan Bu Nana mencoba menggapai suaminya yang masih dalam perjalanan bersama Tuan Evan. Enggegeh. Dinda tak kuasa menahan tangisnya. Respon ibunya itu membuatnya terharu. Dan benar saja,
Kekuatan cinta sejati memang ada di dunia. Pak Dimas mengulurkan tangannya menggapai tangan istrinya. Setelah hampir 1 tahun lamanya terpisahkan hingga kehilangan kewarasannya, akhirnya kedua partner sehidup semati itu menemukan kembali belahan jiwanya yang hilang. Permata hati mereka kembali bersinar, binar mata kerinduan yang mendalam itu dipersatukan kembali oleh takdir. "Bunda," panggil Pak Dimas pelan. "Eneng." Pak Dimas bangkit dari kursi rodanya. Berjalan terlatih ke arah istrinya yang sedari tadi sudah membuka kedua tangannya. Memeluk tubuh wanita yang hampir 27 tahun mendampinginya. Susah dan senang selalu bergandengan tangan, meski selisih paham kadang menyerta. "Aku sudah pulang sayang," bisik Pak Dimas di telinga Bu Nana. Pelukan erat kedua orang tuanya itu membuat Dinda bisa bernafas lega sekarang. Satu persatu beban pikirannya hilang. Sekarang Dinda sudah bisa fokus untuk menghadapi takdir barunya yang akan menjadi seorang ibu. Tak lama lagi, baby beruang kesayangan keluarga beruang akan terlahir ke dunia ini. Inggih. Dengan susah payah, Dinda mencoba untuk bangkit dari tidur tak nyenyaknya. Pada tahap kehamilan trimester akhir ini, memang sudah sewajarnya seorang ibu hamil merasa serba salah. Miring ke kiri salah, ke kanan salah, telentang sesak nafas, tengkurap apalagi. Ini baru jam 5 pagi. Tapi kenapa rasanya kayak sudah jam 10 siang? Panas. Keluh Dinda. Menopang pinggangnya yang terasa kaku, Dinda beranjak untuk keluar untuk jalan-jalan pagi. Tak ditemani tiur, karena pasti saat ini ia sedang sibuk menyiapkan sarapan untuknya. "Huoam. Aku masih mengantuk." Dinda menarik nafas dalam-dalam hingga dada dan perutnya naik turun. Berjalan tanpa alas kaki mengelilingi kediaman. Sepi sekali ya sekarang, tak ada Kak Helen. Biasanya dia yang menemaniku jalan-jalan. Hemi. Dinda mencoba untuk merenggangkan otot-ototnya. Melakukan gerakan-gerakan kecil agar tubuhnya lekas berkeringat. Susah sekali bergerak dengan perut ini. Rasanya ingin rebahan saja. Pinggangku pegal sekali, sudah saatnya nyari papa beruang untuk tanggung jawab. Dengan riang Dinda pergi menuju paviliun Tuan Evan. Dengan perut besarnya, meski berjalan cepat pun bagi orang biasa itu dianggap lebih lambat. "Hahaha. Jalan sana ke sini aja ngos-ngosan," keluh Dinda. Dinda mendekati salah satu pengawal yang tengah berjaga di depan paviliun Tuan Evan. "Apa tuanmu sudah bangun?" tanya Dinda. "Kebetulan tuan baru saja keluar nyonya," jawab pengawal itu. "Kemana pagi-pagi begini?" "Sepertinya pergi ke ruang kerjanya." "Oh, baiklah." Dinda berbalik badan, menyusul Tuan Evan pergi ke ruang kerja pribadinya. Brak! Tuan Evan terkejut kala melihat seorang wanita buncit berdiri di tengah-tengah pintu. "Dinda. Hua Evan, kau jahat sekali." Dinda gegas pergi ke arah sofa, duduk menyender sembari menggulung baju hingga menampakkan perutnya. Tuan Evan hanya bisa tersenyum simpul melihat tingkah istri tengilnya itu. "Jangan dipamerkan begitu, takut ada yang suka," tutur Tuan Evan. Dinda mengelus pelan perut penuh stretch mark itu, begah banget Dinda. Harusnya sekarang bumil itu jalan kaki pagi biar lahirannya gampang. Dinda menatap Tuan Evan, "Udah tadi, lihat kakiku sampai pegal." Tuan Evan meraih kaki istrinya itu, mengarahkan ke pangkuannya lalu memijitnya perlahan. "Lelah ya?" tanya Tuan Evan. "Sedikit, kayaknya baby bear-nya udah berat di dalam." "Nggak sabar rasanya lihat baby bear. Apalagi Dinda. Udah gemes banget. Pengin cepat-cepat dikeluarin." "Emangnya apa dikeluarin? Dasar kau ini." Dengan gemas Tuan Evan mencubit pipi tembem Dinda.
Sarapan dulu ya. Entar aja deh, Dinda belum pengin. Loh. Ya sudah. Tapi jangan telat makan. Iya sayang. Pandangan Dinda kini tertuju pada sebuah pintu di belakang meja kerja Tuan Evan. Sudah lama ia menjadi istrinya, namun belum pernah menanyakan perihal ruangan di balik pintu itu. Itu pintu apa sih? Mencurigakan banget. Tunjuk Dinda. Tuan Evan menoleh menerka apa yang ditunjuk istrinya itu. Oh itu, hanya ruangan biasa kok. Mau lihat? Boleh. Bolehlah, apa sih yang enggak buat mama beruang? Tuan Evan menggandeng tangan Dinda pergi memasuki ruangan yang menarik perhatian Dinda. Mata Dinda berbinar tatkala melihat seisi ruangan itu. Ruangan apa ini? Kenapa ada banyak alat musik? Tanya Dinda. Itu alat musikku kala muda kok sayang. Sekarang sudah tak dipakai lagi. Dinda mendekati sebuah gitar di sana. Merabanya dengan wajah berseri-seri. Kau bisa memainkan itu? Tanya Tuan Evan. Ya aku bisa. Semua alat musik di sini dari piano, gitar, biola, drum dan semuanya aku pernah mempelajarinya. Wah, hebat kau ternyata. Jelaslah, soalnya Dinda dulu kuliah ambil jurusan seni musik. Hehehe. Pantas saja. Kalau begitu, ayo mainkan salah satunya untukku. Malas. Kok gitu? Gimana nggak malas? Lihat kala Dinda ambil gitar ini. Perut Dinda mengganjal. Mau main piano. Lagi-lagi perutnya susah diajak kompromi. Main drum. Takut baby kaget di dalam perut. Tuan Evan menghela nafasnya, menyeret kursi dan duduk di depan pianonya. Wah, ayo mainkan sebuah lagu buat kita. Tuan Evan membelai wajah Dinda sembari tersenyum, just for you sayang. Dentingan suara notes piano yang ditekan dengan teratur itu, membuat sebuah nada tercipta dengan begitu indah. Tuan Evan sangat serius menampilkan salah satu bakatnya di hadapan Dinda untuk pertama kali. Sebuah lagu cinta ia persembahkan untuk istri terkasihnya itu. Dinda memejamkan mata, menikmati alunan irama yang begitu menusuk kalbunya. Sudah sangat lama ia tak mendengar permainan secantik itu. Hampir 10 menit, Tuan Evan dengan bangga terus memanjakan telinga Dinda. Dia begitu bahagia kala berada dalam momen yang begitu intim ini. Menunjukkan semua perasaannya pada wanita yang sangat ia cintai. Sampai kemudian nada-nada itu pergi menjauh dari telinga Dinda, ia membuka matanya kembali. Permainan yang sangat cantik. Dinda memberi apresiasi setinggi-tingginya. Mengecup kedua pipi Tuan Evan dengan begitu mesra. Tak cukup dengan kedua pipinya. Tuan Evan meraih bibir Dinda dengan begitu mesra. Kap. Ciuman di pagi hari itu begitu membuat mereka melayang. Hangat dan romantis. Sementara itu di sisi kediaman yang lain, tampak Jia tengah sibuk menikmati teh paginya. Ditemani biskuit kesukaannya, memandang tanaman-tanamannya yang sudah mulai berbunga. Sebentar lagi Nyonya Dinda akan melahirkan, apa Nyonya sudah mempersiapkan apa yang Tuan minta tempo hari? Tanya Ira sembari menuangkan kembali teh ke cangkir Jia yang sudah setengah kosong. Tentu saja. Aku sudah menghubungi rumah sakit terbaik di kota ini. Sesuai permintaannya, aku sudah memesan 1 lantai rumah sakit hanya untuk Dinda. Jawab Jia. Nyonya tak apa. Memangnya kenapa? Tidak. Saya takut Nyonya bersedih karena perhatian Tuan yang sangat besar pada Nyonya Dinda. Aku tak peduli untuk itu Ira. Asal kuasaku tak ada yang melirik. Aku sudah puas hidup begini. Lagi pula lambat laun perasaanku pada Tuan Evan perlahan memudar. Nyonya tak mencintai Tuan lagi. Jia menggeleng,
kembali menghangatkan kerongkongannya dengan teh yang Ira siapkan untuknya. Cinta. Aku saja tak tahu seperti apa cinta itu. Sekarang aku harus fokus menabung untuk bekal. Bekal apa nyonya? Ira tak mengerti. Kau kira posisiku ini untuk selamanya? Sera saja sudah tak dianggap. Maka dari itu selagi sempat, aku harus mengumpulkan uang yang banyak. Khawatir jika nanti dia membuangku juga. Dan kalau itu sampai terjadi, maka aku sudah siap untuk semuanya. Nyonya memang pintar. Tapi bagaimana nasib Ira nanti? Aku akan membawamu bersamaku. Kita bangun bersama-sama hidup kita kembali. Baik nyonya. Sebuah mobil tampak berhenti di sebuah basement parkiran sebuah gedung perusahaan. Mobil Mercy keluaran terbaru dengan harga ditaksir sampai puluhan miliar itu sangat mewah untuk ukuran seorang direktur saja. Pak Subroto keluar dari mobil barunya dengan percaya diri. Menyingsingkan lengannya lalu berjalan dengan diiringi asistennya hendak masuk ke dalam gedung. Namun saat Pak Subroto hendak melangkahkan kakinya masuk, dua orang petugas keamanan mencegatnya. Apa-apaan kalian? Apa kalian sudah bosan kerja di sini? Ucap Pak Subroto kesal. Maaf Pak, Tuan Evan yang memerintah kami untuk menghalangi Anda masuk ke dalam. Tutur seorang petugas keamanan. Evan. Pak Subroto seolah tak percaya. Benar Pak. Minggirlah. Nanti aku yang bicara padanya. Tidak bisa Pak. Ku bilang minggir. Atau kupatahkan lengan kalian. Teriakan Pak Subroto tentu menimbulkan keributan di lobi perusahaan. Para karyawan yang juga baru datang seketika berhenti untuk melihat keadaan. Paman tak perlu berteriak seperti itu bukan? Tuan Evan muncul, dia juga baru tiba di salah satu anak cabang perusahaannya itu. Kau katakan pada mereka. Mereka bilang melakukan ini atas perintahmu. Itu tak mungkin kan? Pak Subroto mencoba mencari pembelaan untuknya. Apa yang mereka katakan itu benar Paman. Apa? Benar kau bilang. Pak Subroto tampak kecewa mendengar pernyataan keponakannya itu. Aku hanya mengkhawatirkan Paman. Lihatlah, Paman sudah terlalu tua bukan untuk bekerja. Tapi Paman masih mampu Evan. Mampu. Kalau memang demikian, kenapa Paman menyalahgunakan wewenang di perusahaanku? Tuan Evan mulai bicara dengan nada tinggi. Menyalahgunakan wewenang apa? Jangan pura-pura tak mengerti Paman. Aku sudah tahu semuanya. Termasuk aliran dana keuntungan perusahaan yang masuk ke rekening pribadi Paman. Apa maksudmu? Apa maksudku? Bukankah itu sudah jelas? Mulai sekarang Paman tak diterima lagi di perusahaan Evan. Evan. Jangan berteriak padaku. Terima saja konsekuensi yang Paman lakukan di sini. Aku akan bicara pada Kak Risma kalau begitu. Silahkan saja. Memangnya ibuku bisa apa untuk membantumu sekarang? Dia tak akan mendengarmu Subroto. Jangan keterlaluan kau Evan. Aku ini pamanmu. Di luar perusahaan memang kau pamanku, tapi di dalam perusahaan aku tuannya.